Pria yang buta dalam sekali jatuh. Secara ajaib memulihkan penglihatannya. Dia awalnya bermaksud memberitahu istrinya kabar baik ini. Tanpa diduga, dia melihat istrinya secara terang-terangan membawa pulang kekasihnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Berbalik dan terus berpura-pura tidak melihat apapun. Nama pria ini adalah Kobang. Dia pianis yang hebat. Istrinya bernama Lam Su. Dia fotografer. Suatu hari ketika Kobang menjaga rumah. Sayangnya, rumah terbakar yang menyebabkan dia buta di kedua matanya. Dalam kebakaran itu, sang istri Lam Su juga mengalami luka bakar parah di sebagian wajahnya. Dia terus berpikir bahwa apa yang terjadi malam itu karena dia terpeleset di kamar mandi sehingga dia terbakar. Oleh karena itu, dia menimbulkan rasa dendam pada suaminya. Jadi dia pun secara bertahap mengungkapkan wajah aslinya. Kobang butuh penjagaan istrinya setiap hari. Hidup yang terus berulang ini membuat Lam Su semakin kesal. Hari itu, Kobang mengatakan bahwa dia sering mendengar suara-suara aneh. Di tengah malam masih ada suara air mengalir di kamar mandi. Lam Su berpikir dia terlalu sensitif. Orang yang tidak mungkin melihat sering melebih-lebihkan apa yang mereka dengar. Tapi sejak menjadi buta, pendengaran dan indera penciuman Kobang menjadi lebih sensitif. Lam Su selalu berusaha untuk diam. Tapi Kobang selalu mendengar kekesalan di hatinya. Seorang pria arogan seperti Kobang pasti tidak bisa menerima penampilan dirinya sekarang. Seperti sekarang. Dia tidak tahu dia telah menjatuhkan setengah sendok bubur ke bajunya. Meskipun itu akan mengalir ke bawah. Setiap kali aku melihat adegan ini, hatiku sangat jijik. Hari itu, Direktur NGO perusahaan asuransi datang ke rumah mereka. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan keluhan. CEO NGO pernah seorang dalam pasukan operasi khas. Ketika pertama kali bertemu dengannya, dia merasa bahwa suasana di keluarga ini tidak normal. Dan secara tidak sengaja melihat sepatu kets yang sangat kotor. Kobang menyeka tangannya karena kebiasaan. Yang membuktikan bahwa dia menderita OCD. Sepatu yang tertutup minyak dan kotoran itu jelas bukan miliknya. Dia juga menemukan bahwa ketika Kobang memegang tangan istrinya, Lam Su tampaknya sangat tahan terhadap kontak fisik ini. Hal ini membuktikan bahwa hubungan mereka telah muncul retak. Ketika dia pergi, dia menemukan bahwa tidak ada angin di lorong. Tetapi tirainya terus-menerus bergerak. Jelas ada orang lain di rumah ini. CEO NGO curiga mereka sengaja menyebabkan kebakaran untuk menipu uang asuransi. Tidak lama sebelumnya, Lam Su bergabung pesta dengan teman-temannya. Tetapi ketika dia berada di luar pintu, dia tidak sengaja mendengar teman-temannya menertawakannya. Ratu kecantikan sekolah kami, wajahnya hancur sekarang. Aduh, kebenaran atau lelucon? Mungkin ia sangat jelek, kan? Kalau begitu, ia tidak layak berteman dengan kita lagi. Ketika dia kembali ke rumah dengan sedih, Kobang sedang menerima wawancara reporter. Dia tidak hanya tidak mengerti penderitaan istrinya, tetapi dia bertekad untuk membeli piano termahal di dunia. Tapi karena kebakaran itu, uang di rumahnya hilang. Tapi Kobang punya rencana, dia akan menggunakan uang kompensasi asuransi untuk membelinya. Sesisi wajahku sedang membusuk. Tapi aku bahkan tidak punya uang untuk mengobatinya. Kamu tahu atau tidak? Di duniaku, tidak mungkin tanpa musik. Kau tahu? Kata-katanya membuat Lam Su curiga bahwa Kobang telah sengaja menggunakan api untuk membakar rumah. Setelah makan, Kobang menuangkan segelas air. Tetapi dia merasakan sesuatu yang sangat aneh dalam airnya. Setelah menciumnya dengan hati-hati, dia memutuskan itu adalah kulit jeruk. Lihatlah orang buta yang malang itu. Dipermainkan oleh istrinya tanpa menyadarinya. Dia benar-benar bodoh. Pria ini bernama Li Fu. Ini adalah hari ke-25 dia berada di rumah ini. Bahkan mengenakan pakaiannya dengan bebas. Dan tidur di tempat tidurnya, tapi tetap saja dia tidak puas. Dan ingin membunuhnya. Karena dia benci hidup seperti ini. Dia bernafsu menjadi pemilik baru rumah ini. Tanpa mengetahui bahwa di luar mansion, ada seseorang yang diam-diam mengawasinya.
pergilah. Lalu dia akan bangun. Setelah Li Fu pergi, Lem Su berpura-pura makan sarapan. Lalu membuat alasan untuk meninggalkan rumah. Kobang hendak keluar untuk mengambilkan payung pada istrinya. Namun tanpa sengaja terinjak sekaleng air yang baru saja Li Fu lempar. Lalu terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Sementara pikirannya kabur. Dunia Kobang tampaknya telah dikembalikan warnanya. Dia bisa melihat semuanya secara ajaib. Kobang sangat bersemangat. Karena sekarang dia bisa kembali menjadi orang normal. Tidak perlu melibatkan istrinya lagi. Melihat sinar matahari pagi. Dunia ini benar-benar indah. Dia merasa luar biasa nyaman. Dia membeli tulang untuk membuat iga asam manis yang paling disukai istrinya. Sambil menyiapkan makan malam. Dia mengingat saat mereka begitu bergairah. Saat ini, Lem Su sedang menonton iklan operasi plastik. Dan khawatir dengan biaya memperbaiki bekas luka di wajahnya. Tiba-tiba dia menerima telepon dari ayah Kobang. Ayah mertuanya memberitahu dia bahwa ada brankas di tangki ikan. Hanya Kobang yang tahu kata sandinya. Jumlah total di dalamnya cukup untuk mereka berdua hidup bahagia selama sisa hidupnya. Setelah selesai, dia cepat tutup telepon. Mengetahui bahwa istrinya akan segera pulang. Kobang menyesuaikan pakaiannya dan ingin memberikan kejutan kepada istrinya. Kemana kita bisa pergi lain kali? Ayo ke sini. Kobang tidak bisa mempercayai matanya. Dari terkejut ke tercengang. Dia perlahan berbalik. Memutuskan untuk terus berpura-pura buta. Karena saat ini dia hanya memiliki kebencian di hatinya. Tapi tetap harus hadapinya dengan tenang. Dia bertanya kepada istrinya apakah ada tamu di rumah. Lem Su merasa ada yang tidak beres dengan suasananya. Dia berbohong bahwa saudara laki-laki klien ingin belajar fotografi. Sehingga dia datang ke sini untuk mengambil peralatan pemotretan. Kobang berlangkah maju dan berjabat tangan dengannya. Lalu meraih tangannya. Mengundangnya untuk makan malam bersamanya. Makanan ini benar-benar tidak mudah. Karena mereka bertiga masing-masing memiliki konspirasinya sendiri. Setelah minum beberapa gelas dengan Li Fu, Kobang sengaja berlutut. Berterima kasih kepada istrinya karena telah merawatnya selama ini. Li Fu pun tidak ingin kekalahan. Tiba-tiba di depan istrinya mencium istrinya. Lalu dengan sombong pergi. Yang mengejutkan Kobang adalah, pada tengah malam, Li Fu menyelinap ke kamar istrinya dari balkon. Mendengar suara nyaring ini, Kobang hanya bisa mengandalkan suara piano untuk meredamnya. Di hatinya sekarang hanya rasa dendam. Juga memutuskan membunuhnya. Keesokan paginya, Lem Su berada di dapur. Dan menemukan struk pembelian Kobang di tempat sampah. Pada saat ini, dia menemukan bahwa apa yang dia lakukan ditemukan oleh Kobang. Untuk menguji apakah Kobang bisa melihat lagi. Ketika Kobang melewati ruang tamu, Lem Su di sebelahnya menyalakan lampu. Kobang tanpa kesadaran mengangkat kepalanya. Penglihatannya benar-benar pulih. Jadi mengapa dia terus berpura-pura buta? Lem Su menyadari bahaya dan bergegas ke kamarnya. Dia ingin menemukan HP-nya. Segera hubungi pengacara untuk melakukan proses perceraian. Li Fu berpikir bahwa dia sedang mencari kunci brankas. Jadi dia mengeluarkannya dengan santai. Dia bilang dia menemukannya di laci Kobang. Tapi kunci ini adalah kunci kamar mandi di rumah. Lem Su segera mengerti segalanya. Hari itu terjadi kebakaran. Dia dikunci di kamar mandi. Karena Kobang tidak bisa menemukan kuncinya. Yang menyebabkan wajahnya hancur. Semuanya diatur dengan satu tangannya. Fu, aku ingin bercerai. Bercerai, aku tidak bisa hidup dengannya lagi. Kita akan meninggalkan tempat ini pada besok. Sayang, uang kita cukup untuk menjalani sisa hidup kita. Aku cuma punya kamu. Sayang, kau dapat yakin bahwa mulai hari ini, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Keesokan paginya, Direktur NGO datang ke rumah mereka untuk menangani kompensasi. Dia melihat topeng yang ditusuk pisau di lantai. Lem Su buru-buru pulang. Pura-pura tidak tahu apa-apa.
Apa yang terjadi? 听声， Kobang mungkin telah diculik. Saat ini, tidak dikesampingkan kemungkinan dia dibunuh. Pada saat ini, Lem Su sangat tenang. Karena semuanya ada dalam rencananya. Saat ini, Kobang mungkin telah dimakamkan di suatu tempat. Tapi ketika tas dibuka, orang di dalamnya adalah Li Fu. Dan orang yang mengubur mayat itu adalah Kobang. Karena hari itu dia mendengar bahwa Li Fu akan membunuhnya. Jadi dia menyiapkan boneka seperti dirinya terlebih dahulu. Lalu pasang topengnya dan taruhnya di tempatnya. Malam itu, Li Fu masuk ke rumahnya. Melihat Kobang bermain piano. Dia mengambil pisau buah dan menusuk leher boneka. Tepat setelah itu, Kobang yang bersembunyi di sudut bergegas keluar. Dan membunuhnya. Saat ini Lem Su sedang menonton kamera hari itu. Malam itu, Li Fu sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba HP-nya ada pesan. Saat Lem Su buka HP-nya, dia melihat pesan goda dia dan wanita lain. Jadi dia menimbulkan cara. Dia memutuskan untuk membunuh orang secara tidak langsung. Pertama dia mengeluarkan brankas dari tangki ikan. Memasang kamera di rumah, membeli tiket pesawat untuk pergi ke luar negeri. Lalu menemui Li Fu, menyuruhnya menculik Kobang dan memaksa dia untuk memberitahunya kata sandinya. Setelah kamu berhasil meminta kata sandi, kita akan bertemu di bandara. Jam 5 pagi pada besok. Tidak bertemu, tidak pulang. Bagus, satu anak panah tapi mengenai dua target. Jika Li Fu berhasil, Lem Su dapat pergi dengan uang. Jika dia gagal, akan ada bukti pembunuhannya di rumah. Dirinya mungkin tidak terlibat. Pada saat ini, dia menerima pesan dari Kobang. Maka Li Fu pasti sudah mati. Lem Su pergi ke tempat pertama keduanya bertemu. Memberikan kamera bukti kepada Kobang. Karena di tangan Lem Su adalah kebebasannya. Kobang hanya bisa memberitahu dia kata sandinya. Namun setelah brankas dibuka, tidak ada uang di dalamnya. Melainkan akta nikah keduanya. Beserta suara pianonya. Seiring dengan sirene polisi yang menggelegar di luar. Hidup mereka tidak pernah akan kembali seperti dulunya lagi. 共犯早已和父亲设计